Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa fil hadits hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal syarru ghaibin yuntadhar aw as-sa'ah adha wa amar aw imaratis sufaha wa kathratis syurat wa bai'il hukum wa istighfafan bid-din wa qati'atir rahim ma araka mushammiran wal layali sawfa tudni ilaika ma huwa ati. Hal tantadiruna ya biddam ya. Hal tantadiruna illa fagran munsia. Tidaklah kamu menunggu kecuali kefakiran yang membuat kamu lupa daripada perbuatan taat, sehingga kamu banyak bekerja, sehingga kamu karena tuntutan akhirnya mungkin meninggalkan ibadah, mungkin meninggalkan kewajiban. Manusia itu pasti akan ada beberapa hal yang terjadi pada dirinya. Yang dikhawatirkan pertama, kefakiran yang membuat orang itu lupa daripada taat kepada Allah, sehingga karena sudah kepepet atau mungkin sudah karena hati tidak subur lagi dengan ibadah, karena dia meninggalkan ibadah, sibuk dengan urusan dunia, maka terjadilah premanisasi, terjadilah nanti akhirnya penipuan, pencopetan dan macam-macam, perampokan. Ini adalah karena sebab fagron munsia, karena sebab kefakiran yang membuat dia lalai dan lupa daripada taat kepada Allah. Kedua, au ghinan mutghiya, atau kekayaan yang membuat kamu tadi itu menjadi orang taghi, mujawiz, orang yang keterlaluan, melampaui batas, kaya lupa dengan akhiratnya. Sedekah yang dikeluarkan 200.000 diingat-ingat, padahal Allah ngasih 200 juta. Punya duit bukan disalurkan kepada yang manfaat mendapatkan pahala, tapi terus untuk mengembangkan duniawinya. Lupa-lupa, itu namanya ghinan mutghiya, kekayaan yang membuat orang itu melampaui batas. Subhanallah, satu rumah orang dua, kendaraannya 7. Subhanallah, di rumahnya dia cukup udah gede, masih beli rumah lagi, beli rumah lagi. Subhanallah, ini adalah ghinan mutghiya, kekayaan yang membuat orang itu melampaui batas dalam kehidupannya di atas dunia, sehingga tidak dia tadi itu membekali dirinya dengan amal-amal soleh lewat dunianya untuk akhiratnya. Ghinan mutghiya. Innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Yang ketiga, kamu tidaklah menunggu kecuali maradhan mufsida, penyakit yang merusak anggota badan kamu. Subhanallah, mata yang dulunya bisa melihat yang kecil-kecil tulisan, sekarang pakai kacamata itu pun masih kurang terang. Telinga dulu itu dengar apa-apa, sekarang suara keras pun kadang-kadang kurang dengar. Kaki dulu Masya Allah lari kenceng 10 kilo masih kuat, sekarang jalan agak cepet dikit 10 meter udah ngos-ngosan.
mufsida, penyakit yang membuat badan kamu tadi itu rusak. Fil badan, fid din, penyakit yang membuat juga urusan agama kamu terganggu. Zikirnya kamu, istiqomahnya kamu. Kamu wahai orang yang sehat, yang kamu tunggu apa di dunia ini? Maradhan mufsida, penyakit yang dikhawatirkan bisa merusak baik kesehatan badan kamu maupun agama kamu. Yang berikutnya au haraman mufnida, atau haraman mufnida, masa tua yang membuat kamu tadi itu lalai, nggak sadar kalau bicara, nggak sadar kalau berbuat, al-pikunu, pikun, membuat orang itu pikun, hidup dia tadi itu seperti tidak sadar dalam pembicaraannya, dalam omongannya. Itulah yang terjadi. Kamu yang muda-muda, kalau ditakdir panjang umur, ya berarti kamu itu harus mengalami itu nantinya. Wa minhum man yuraddu ila ardhal umur likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Kalau udah orang alim besar, kalau udah masuk umur haraman mufnida ini, nggak bisa ngajar lagi dia, lupa. Fa'il maf'ul bih nggak kenal lagi. Orang ahli fikih ditanyain nanti kalau sudah masuk umur yang haraman mufnida ini, yang ditanya arkanus shalah nggak bisa jawab lagi, udah rusak. Memori otaknya udah rusak. Au mautan mujhizah, atau mati yang mendadak datang menyambar kamu. Sehat walafiat, ketabrak di jalan mati. Sehat walafiat, serangan jantung, serangan otak mati. Mautan mujhizah, karena mati ini datangnya mendadak. Nggak peduli ente sehat, nggak peduli ente di mana, akan datang. Mautan mujhizah. Awid dajjal, atau dajjal. Kalaupun panjang umur sampai akhir zaman, ente bakal ketemu dajjal. Syarru ghaibin yuntadhar. Syarru ghaibin, dajjal memang tidak hadir, tidak ada di hadapan kita, tapi bakal datang, itu ghaib. Yang paling jelek sesuatu yang akan datang yang kita tunggu. Bakal datang itu. Fitnah yang besar. Banyak di situ orang yang imannya setengah-setengah jadi kafir. Menganggap dajjal adalah Tuhan. Orang-orang yang tertarik dengan kemegahan dunia pasti menuhankan dajjal nanti. Orang-orang yang ambisi dengan kedudukan menuhankan dajjal. Kenapa? Dajjal itu wah hebat. Kata orang sekarang sakti Mondoguno. Allah kasih kelebihan untuk menguji imannya manusia. Kalau tertarik dengan dajjal, udah, ente minta apa? Minta kaya, kasih kekayaan ente. Ente minta apa? Minta kenikmatan, kasih kenikmatan. Bahkan dajjal itu saking hebatnya bukan nyulap aja, buat surga, buat neraka. Yang patuh sama dia bagaikan ada di surga. Ya surganya dajjal. Kenikmatan-kenikmatan duniawi tentunya. Kalau ini nggak patuh, masuk nerakanya dajjal. Ya disiksa dari situ. Tapi neraka dajjal akan menghasilkan surga Allah. Banyak orang mukmin mati di situ. Dihabisi sama si dajjal ini. Maka dari riwayat Khidir alaihissalam meninggal di masa dajjal. Taib. Awisa'ah, kalaupun panjang umur, sehat walafiat, mulus semuanya, kamu akan menangi kiamat nanti, sa'ah. Wasa'ad hawa amar, lebih dahsyat lagi.
lebih pahit lagi. Wah, kejadiannya luar biasa. Au imaratis sufaha. Ada riwayat lain, yang kamu tunggu apa? Imaratis sufaha, pengangkatan pemimpin orang-orang yang bodoh. Kalau zaman dulu yang jadi pemimpin yang paling takut sama Allah, terpilihlah Sayyidina Abu Bakar, terpilihlah Sayyidina Umar, terpilihlah Sayyidina Uthman, terpilihlah Sayyidina Ali. Hah? Orang-orang yang hebat. Tapi akan terjadi imaratis sufaha, mengangkat pemimpin orang-orang bodoh. Bodoh ini bukan berarti nggak ngerti agama. Perbuatannya seperti orang bodoh, akhlaknya seperti orang bodoh, tetap makan halal walaupun tahu haram. Tetap dimakan walaupun haram. Tetap diambil walaupun bukan duitnya dia, bukan hartanya dia, dikorupsi. Imaratis sufaha, pengangkatan pemimpin orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang berani kepada Allah. Wa kathratis syurat, dan banyaknya polisi-polisi. Nggak aman artinya. Yang kamu datang, yang kamu tunggu apa? Zaman yang tidak aman. Naruh sepeda motor hilang. Nah, miara sapi mulai kecil gede hilang. Bekerja dikumpul-kumpul dirampok. Terus demikian, kasratus syurat, banyak polisi-polisi, artinya nggak aman kehidupan. Sana cekcok, sana tawur, sana ribut. Kasratus syurat. Ini yang pertama. Atau gambaran kedoliman di mana-mana. Tangkep-tangkepan dah. Tangkep-tangkepan. Salah ngomong masuk penjara. Didik anak itu memukul anak masuk penjara, dianggap penganiayaan. Guru jewer murid masuk penjara. Akhirnya ngelamak kabeh wong-wonge. Nggak boleh maksa orang anak sholat, nggak boleh dipukul. Padahal Nabi menyatakan pukul kalau 10 tahun nggak sholat. Nggak boleh. Kalah Qur'annya sama HAM, sama pelindungan anak. Silahkan melindungi daripada kezaliman. Pendidik itu cinta kepada murid untuk supaya pandai. Kenapa? Kalau dibiarkan murid itu bodoh, masa depannya akan tidak gemilang. Orang tua itu mendidik kepada anak, kalau menyiksa baru disikapin. Tapi kalau mendidik nggak ada masalah, disakitin dikit supaya dia menjadi sukses masa depannya. Sok tahu, banyaknya polisi bisa menggambarkan tidaknya aman atau banyaknya kezaliman. Wa bai'ul hukum, yang kamu tunggu apa? Jual beli hukum. Masya Allah, jual beli hukum. Ini bahaya nih. Ini di negeri yang mayoritas umat Islam ini sekarang ini bahaya. Waktu MUI mau membuat label kepada obat-obatan yang tidak bercampur dengan yang haram, ditulisi halal, kalau memang itu halal, Menteri Kesehatan nggak setuju. Berarti ada nggak beres kan? Dia sok menjadi ulama, berfatwa lagi. Kalau darurat kan nggak apa-apa. Apa perlunya dibentuk MUI? Bubar aja. Kan nggak bener begitu. Dibentuk MUI tapi tidak mau kerjasama dengan MUI. Jual beli hukum jadinya. Percaya nggak?
Di Bahsul Masail dibentuk, tapi ngawur. Bukan berarti semuanya ya. Dinyatakan lokalisasi itu boleh. Karena darurat daripada ayat ada di mana-mana. Gila enggak ini? Jual beli hukum. Bawa nanti gol-gol nusus yang tidak ada kaitannya, dipaksa-paksain. Jual beli hukum. Udah nggak usah dipertahankan gini-gini nih. Harus diterangkan, ini nggak benar. Fatwa-fatwa model demikian ini nggak benar. Ini ulama-ulama penjahat tuh. Mau menerima duit hukumnya Allah mau dipermainkan. Ulama usu, dan itu terjadi ada di akhir zaman. Karena itu jangan ngikuti ulama-ulama model gitu. Ulama-ulama yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan permainan model demikian. Nah, seharusnya kan tidak direstui sama sekali. Pemerintah itu mampu menutup berzina di Indonesia, mampu, cuma nggak mau, gitu aja kan sebenarnya. Kalau dia tadi itu memutuskan tutup semuanya, polisi diperintahkan gerbek semuanya, tidak diizinkan, ya udah berhenti. Bukan nggak mampu, nggak mau. Nah ini kan repot kalau dianggap itu tidak mampu. Bukan tidak mampu, tidak mau. Kalau mau beres. Akhirnya cari solusi supaya tidak terjadi bagi yang berzina pakai kondom. Loh, gila nggak ini? Agama yang mana yang melegalkan perzinahan itu? Hah? Karena itu, yang kamu tunggu apa deh? Kamu akan menunggu zaman jual beli hukum, kata Nabi. Ini terjadi. Wastighfafan biddam, ngentengkan urusan darah. Artinya banyak pembunuhan. Subhanallah, gampang pembunuhan. Tawuran, ada yang tewas. Ada lagi yang didoktrin jihad, bom meledakan diri, banyak yang tewas. Muslimin kadang-kadang tewas. Terus begitu, istighfafan biddam, banyak terjadi pembunuhan di akhir zaman. Subhanallah, ngeri. Bukan di film itu, berita kenyataan. Bagaimana manusia setelah dibunuh dipotong-potong, ada yang dimasukkan di drum, dicor. Bukan film, kenyataan. Hah? Hanya karena pingin HP dibunuh orang. Waqati'atir rahim. Apa yang kamu tunggu? Putus hubungan silaturahim? Banyak terjadi. Nggak menyapa satu dulur, satu keluarga, kakak adik, saling musuhan. Wah, luar biasa. Banyak macam-macam, kadang-kadang urusan duniawi. Kadang-kadang urusan-urusan yang baru. Dapat informasi ajaran baru berubah, qati'atur rahim. Tuh, sesat semuanya itu. Semuanya itu. Sesat semuanya. Bapaknya, emaknya mulai sampai dulu itu masuk neraka semuanya. Macam-macam. Ada yang menilai dirinya atau yang beriman. Wah, ini orang beriman ini karena ngikuti Sayyidina Ali. Yang lainnya itu munafik semuanya. Semuanya munafik. Sahabat itu munafik, istrinya Nabi itu munafik, semuanya munafik. Yang mukmin dia. Enggak sholat mukmin. Enggak baca Quran mukmin, enggak sholat Jumat mukmin, enggak sholat jamaah mukmin. Yang baca Bukhari munafik, yang baca Ihya munafik,
Yang mukmin yang itu, yang mut'ah mukmin gitu. Ajib. Terjadi ini semua sampai qati'atur rahim, terputus itu semuanya. Wali, kenapa? Kenapa harus begitu? Nah, karena itu ma'araka musyammiran wal layali sawfa tudni ilaika ma huwa ati. Kenapa kamu tadi itu tidak aku lihat musyammiran, mujtahidan, giat ibadah? Padahal walayali sawfa tudni, malam demi malam berganti, silih berganti, itu semuanya akan mendekatkan kepada kamu mahwati, apa yang akan terjadi. Yang terjadi itu nanti, ya ini sudah akan bakal terjadi itu semuanya. Dan itu semuanya kenyataan. Walidzalik ya ikhwani, kita harus tetap bertahan dalam hak. Jangan berubah-ubah jadi orang. Jangan berubah-ubah. Kita harus bertahan dalam yang hak, dalam ajaran yang benar. Sekalipun ulama berubah, sekalipun pejabat berubah, sekalipun zaman berubah, sekalipun tidak aman, sekalipun banyak rintangan, kita tetap, karena itu semuanya akan terjadi kepada kita. Ini halangan-halangan ini semuanya disabdakan oleh Nabi supaya kita tidak berubah, tetap menjadi orang yang baik, mengikuti ajaran Allah, dan itu terjadi kan? Terbukti kan itu terjadi semuanya. Terus demikian ujian-ujian itu akan datang kepada kita, rintangan-rintangan akan datang, tapi jika kita tetap bertahan, maka kita menjadi orang yang lulus dan kita akhirnya menjadi orang selamat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يلومونني واللوم ما أنا تارك موالاة حزب أصبح الشك مالك غريق ببحر الجهل مشف على الردى مطالبه تحت الثرى ومداركه أرى الحق بين الناس قد صار خافيا وقد درست أعلامه ومسالكه أرى مربع الأحباب قد ظل خاويا وفارقه فرسانه وعواتكه فلله ما هذا الذي قد لقيته معرة دهر وطئتني سنابكم أنادي قريبا قد سبده حظوظه وأدعو بعيدا آسرته مهالكه فهذا غريق والأخير مثبت وأيهما تختاره وتماسكه وما أنا بالمختال زهوا بنفسه ولكنني أهوى الجميل وسالكه أحن إلى العليا وقد حال دونها فوارث سلطان الهوى وفواتح ومن يبتغي الأمر النفيس بنفسه يخاطر دون الملك يلقى معاركه
هلموا علموا عصبة هاشمية لنصرة دين الله رغما لآفكم وقوموا بعون الله قومة واحدين لهتك حجاب باء بالفوز هاتكم لقد آن صبح العدل ينشك فجره وقد حان ليل الجور ينزاح حالكم بطلعة ابن المصطفى علم الهدى حليف التقى خير الأنام وناسكم محمد المهدي خليفة ربنا إمام الهدى بالقسط قامت ممالكم كأني به بين المقام وركنها يبايعه من كل حزب مبارك به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسكه به ينعش الرحمن ملة جده وتحيا معالم دينه ومناسكه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون. تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب من صابيح الغرر. اللهم اهدنا واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تدلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله. صلى الله على سيدنا محمد فاتحة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وروحه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان ودين ثم نجل الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلي بن دل علي بن بن علي بن خالد قسام بن سعد العظام بقي المقدم محمد بن علي بن سادتنا بعلبي علي الغديوج مع إخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم مثلا عبد الرحمن السقاف وسير بن السكران بن علي وشهاب الدين قد بن ملا عبد الله علي دروس الأكبر وابن أبو بكر العدني من المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن عيسى بن فخر وجيش أبو بكر بن سالم أخي بن سالم عبد الرحمن محمد مولى عاشي
يوسف بن عبد الحسن وابن عمر أحمد محمد الحبشي وصاحب صعيب ثم لقيت ربنا شاب الجيلاني أئمة المجتهدين المفسرين والحديث والعلماء العاملين وأهل طاعة أجمعين الشيخ سعد عمري الشيخ عمر بن مخرمة الشيخ سعد السويني ثم لقيت بأنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الرشيد الشيخ أبو الحداد عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي عبد الطيب وسليمان إبراهيم موجد الإسلام بحمد محمد بن أحمد الغزالي ثم لكافة الأولياء الصالحين ما كانوا حالة أرواحهم من مشارق الأرض المغرب وخصوصا دار وصاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شهر السقاف السيد الرزقاف ووصولهما وفرعهما ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولا حقر مشرق وخلق وكرامة شيخ ذكر التوحيد ومشرقه البنية ومشرب البنية أن الله صلحنا صالح السادة العلوية وسر العباد والبلاد ويسلمها في صالحهم صالح ويسر المسلمين ويهدينا المسلمين ويكفينا وإياهم شر ما صيب الدين وإلى الأرواح والدين والديكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين ولا تغشر المغفرة من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم بل من أخبارنا ما يسرهم وبل من أخبارنا ما يسوهم ويجمعنا وإياهم في فسح الجنان مع سيدي والدنا وأسلافنا الزيان تولى عمرنا وعمركم بطاعة الله وفقنا وإياكم من مرضاته وجعلنا وإياكم من عبادته وطاعته وعلى هذه النية كنا صالحا ومن سلف ومن الآباء ومن أبى الصالحون من الجلس نويناهم وقصر قصدنا